Bab 1721. Halo sahabat. Sebelum melanjutkan ceritanya, subscribe dulu channelnya Mbah Novelia. Jangan lupa cek deskripsi untuk mendapatkan link gabung ke channel grup Telegram Mbah Novel karena hanya member yang bisa mendapatkan video selanjutnya secara lengkap. Daryl merasa canggung, dan pada saat yang sama, dia bingung. Celine adalah seorang wanita konservatif. Dia memiliki prioritas yang salah. Dia seharusnya khawatir tentang kelangsungan hidupnya, bukan kebajikannya. Selain itu, saya hanya mencoba untuk membantu menghilangkan konsekuensi dari inti api surgawi di tubuhnya. Saat dia merenung, Daryl tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum pada Celine. Oke, aku tidak akan mendekatimu, jadi jangan panik. Saya memiliki beberapa pil eliksir dengan saya. Biarkan saya melihat apakah saya dapat menemukan beberapa pil konsentrasi. Pil konsentrasi dapat membantu menjernihkan pikiran dan membantu mereka tetap fokus. Itu secara khusus digunakan untuk menargetkan mereka yang mengalami gangguan psikotik. Daryl memiliki beberapa pil obat mujarab dari kamar rahasia Kaisar Houyi. Dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk memeriksa apa yang berhasil dia kantongi. Dia mungkin memiliki beberapa pil konsentrasi. Mata Celine berbinar saat mendengar kabar baik itu, dia langsung mengangguk setuju. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl mengeluarkan semua pil obat mujarab yang dimilikinya dan dengan hati-hati memeriksanya, satu persatu. Dia merasa kecewa. Dia memiliki banyak jenis pil obat mujarab, tetapi dia tidak memiliki satu pil konsentrasi. Hati Celine tenggelam ketika dia melihat ekspresi Daryl. Dia sedih. Haruskah saya mencoba yang terbaik untuk menahan efeknya? Tapi, itu adalah efek samping dari inti api surgawi. Dia merasa seperti berada di tepi kawah gunung berapi, panas yang ekstrim tak tertahankan. Dia terus menggulingkan tubuh seksinya di tanah saat dia mencoba menahan pengalaman yang menyiksa. Daryl menghela nafas sambil menghibur Celine. Jangan panik. Saya dapat memperbaiki pil konsentrasi, tetapi mungkin perlu waktu. Tunggu sebentar, aku akan pergi mencari beberapa herbal. Apakah dia mengatakan dia bisa memperbaiki pil konsentrasi? Celine kaget mendengarnya. Dia menatap Daryl dengan mata terbelalak. Dia sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berbicara, tetapi dia benar-benar terkejut dari sorot matanya. Dia terkejut. Pil konsentrasi dikenal sebagai pil spiritual paling premium di The Art of Elixir. Begitu seorang kultivator jatuh ke dalam gangguan psikotik, seolah-olah mereka memiliki satu kaki di kuburan. Pil konsentrasi adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan pembudidaya. Itulah betapa pentingnya pil itu. Selain itu, proses untuk memperbaiki pil konsentrasi sangat unik. Master Elixir biasa bahkan tidak akan memiliki formulanya. Celine merasa sulit untuk percaya bahwa Daryl, yang berdiri di depannya, dapat memperbaiki pil konsentrasi. Dia benar-benar luar biasa. Sangat baik. Celine mengangguk ketika dia memikirkan hal itu di benaknya. Pada saat yang sama, dia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit yang menyiksa. Menguasai. Queenie bingung. Bisakah kamu berpegangan? Mengapa Anda tidak membiarkan saudara ipar saya membantu Anda menyingkirkannya dengan cepat? Celine menggelengkan kepalanya. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia setuju untuk mengizinkan Daryl menyingkirkan inti api surgawi dalam dirinya, mereka harus melakukan kontak kulit ke kulit. Meskipun dia sangat mengagumi Daryl dan mereka berteman, dia tidak mau menempuh jalan itu bersamanya. Aku akan pergi dan mencari herbal. Daryl menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju hutan yang jauh. Tunggu. Daryl mendengar suara lemah Celine setelah dia mengambil beberapa langkah. Dia berhenti dan melihat ke belakang. Dia melihat Celine menggigit bibirnya, wajahnya yang cantik merah padam karena malu. Dia berkata dengan lembut, "Kamu. Saya kira kamu bisa membantu saya menyingkirkannya." Suaranya terdengar sangat samar sehingga hampir tidak mungkin untuk mendengarnya jika seseorang tidak mendengarkan dengan cukup keras. Celine adalah orang yang berkemauan keras, dia tidak akan membiarkan Daryl menyentuhnya. Namun, reaksi inti api surgawi terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Itu dia.
Dia tidak bisa menahannya lagi. Daryl terkekeh diam-diam. Dia tersenyum tipis. Kemudian, dia berjalan ke depan dan kemudian duduk bersila di depan Celine. Dia berkata, "Mari kita mulai." Daryl mengawasi Celine sepanjang waktu, dia merasa seperti dihipnotis. Celine tampak seperti peri dari surga. Jantungnya berdebar kencang saat dia mengagumi kecantikannya dan lekuk tubuhnya yang sempurna dalam jarak yang begitu dekat. Celine tidak berbicara. Dia hanya menutup matanya malu-malu. Bab 1722. Queenie, yang berada di sebelah Celine, tersenyum. Dia tahu tuannya akan baik-baik saja dengan bantuan kakak iparnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, napas Aura tiba-tiba datang dari langit. Kemudian, sosok ramping menukik dengan cepat seperti peri malam. Daryl menoleh untuk melihat sekilas. Dia terkejut, ekspresinya berubah drastis. Kenapa dia ada di sini? Sementara itu, di penjara di kota kerajaan dunia baru. Langit sudah gelap saat malam tiba. Dax, Chester, dan semua orang di sekitar mereka mengalami depresi. Mereka sangat putus asa. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Donoghue telah membunuh Zoran dan membawa Susan pergi. Mereka marah dan juga putus asa dengan pukulan yang berulang-ulang. Daryl telah menyelamatkan mereka, jadi mereka mengira dia pasti dalam masalah juga. Mencicit. Tiba-tiba, pintu penjara didorong terbuka, dan kemudian seseorang masuk perlahan. Mereka memiliki senyum jahat di wajah mereka. Itu Florian. Beberapa pengawal kerajaan berdiri di belakangnya. Oh tidak. Semua orang memelototinya. Pada saat yang sama, mereka bingung. Florian telah membawa Donoghue ke penjara pada hari sebelumnya, yang menyebabkan kematian tragis Sir Zoran. Kenapa dia di sini larut malam? Florian memasang senyum di wajahnya. Dia melihat sekeliling sebelum akhirnya menunjuk Debra. Bawa dia ke sini. Peter Pater. Atas perintahnya, beberapa pengawal kerajaan berjalan ke sel dan membawa Debra keluar bersama mereka. Wajah cantik Debra tampak marah. Dia berjuang dengan panik, tetapi tangannya diikat, dan titik akupunturnya disegel, dia tidak bisa banyak bergerak. Hah! Seluruh sel menjadi kacau. Semua orang memelototi Florian dengan ganas saat mereka melontarkan caci maki padanya. Mereka sangat marah sehingga mereka bisa mengulitinya dan memakannya hidup-hidup. Florian, hentikan. Berhenti. Datanglah padaku sebagai gantinya. Dax sangat marah. Matanya merah saat dia berteriak pada Florian dengan marah. Florian, lepaskan adik iparku. Bawa saya jika Anda ingin menyiksa kami. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepala adik iparku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku harus mati. Dax sudah dalam kesulitan ketika Donoghue membunuh Zoran tepat di depan matanya. Dia merasa telah mengecewakan Daryl karena dia gagal melindungi ayah baptisnya. Jika dia gagal melindungi wanita Daryl lagi, maka dia mungkin akan mati saja. Wajah Florian berubah muram setelah dia mendengar ucapan itu dilontarkan padanya. Dia menoleh ke Dax dan berkata dengan dingin, "Kenapa kalian berteriak? Saya di sini untuk menginterogasi para tahanan hari ini. Apa terburu-buru? Kami akan pergi dengan Debra dulu. Anda akan mendapatkan giliran Anda segera." Florian melambaikan tangannya. Bawa dia pergi. Dia pergi setelah dia mengatakan itu. Beberapa pengawal kerajaan mengambil Debra dan dengan cepat mengejar Florian. Nona Debra. Ipar. Kakak Debra. Semua orang di sel itu muram dan marah, mereka menangis, berteriak, dan meratap. Wah! Mata indah Debra berkaca-kaca. Dia berbalik dan menatap semua orang dengan putus asa. Mereka putus asa. Daryl, kenapa kamu belum muncul? Bab 1723. Air mata menggenang di mata Debra dan mengaburkan pandangannya. Daryl, aku mungkin tidak akan selamat malam ini. Saya tidak akan bisa tinggal di sisi Anda dan melayani Anda lagi di masa depan. Tak lama kemudian, Debra dibawa ke unit pengawasan. Disitulah Florian menangani tugas resminya. Wah! Debra tercengang begitu dia memasuki aula unit pengawasan. Tidak ada instrumen untuk menyiksanya demi kebenaran. Sebaliknya, ada meja pesta mewah, makanannya panas mengepul, dan baunya enak. Apa yang sedang terjadi?
Debra adalah wanita yang bijaksana dan cerdas, pemandangan itu mengejutkannya. Kalian semua, pergi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Florian melambai pada penjaga kerajaan. Ya Tuan. Para penjaga merespons dengan cepat sebelum mereka mundur. Hanya Florian dan Debra yang tersisa di aula besar. Florian menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Dia mendekati Debra sebelum dia mengayunkan pedangnya untuk memotong tali di sekitar tangan Debra. Kemudian, dia berkata, "Nona Debra, saya minta maaf karena Anda ketakutan." "Apa maksudmu?" Debra mengerutkan kening. Dia mundur selangkah untuk menjauh dari Florian, dia berjaga-jaga. Ketika dia melihat kesopanan dan tindakan licik Florian, Debra bertanya-tanya tentang tindakan tersembunyi Florian. Florian menghela napas, dia tidak berdaya. Dia duduk di dekat meja, mengambil segelas anggur, dan meminumnya. Kemudian, dia memandang Debra dan berkata, "Nona Debra, saya tahu bahwa Anda dan teman-teman Anda di penjara sangat membenci saya, tetapi saya tidak dapat menahannya. Aku tidak bisa menahannya." Debra mengerjap bingung. Dia tidak menjawab Florian. Florian terus berkata, "Ya, saya telah melakukan banyak hal pada Daryl. Saya selalu memikirkan kemuliaan dan kemakmuran saya, tetapi saya telah berubah sejak kematian Kaisar Dunia Baru. Kaisar sangat memikirkan saya. Saya pikir saya memiliki dukungan dan saya bisa hidup tanpa khawatir selama sisa hidup saya. Tepat ketika saya naik tinggi, Kaisar telah meninggal. Meskipun Lord Kenny baik padaku sejak dia menjadi Kaisar, aku tahu dia tidak mempercayaiku sepenuhnya." Florian berpura-pura terlihat sedih ketika dia berbicara saat dia mengamati ekspresi Debra diam-diam. Debra tetap diam saat dia mendengus jijik dalam pikirannya. "Aku akan terkejut jika Lord Kenny mempercayai pedang bermata dua sepertimu. Anda tidak bisa diandalkan." Fiuh. Florian menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan senyum masam. "Saya menyadari tidak peduli kekuatan dukungan saya, itu mungkin saja runtuh kapan saja. Saya tidak akan pernah melupakan keberanian Daryl dan aura yang mengesankan ketika dia menantang New World Royals. Apa yang dia lakukan membangunkan saya harus mandiri, dan saya harus selalu mengingat akar saya. Saya salah sebelumnya, aku sudah sangat salah. Tahukah Anda bahwa saya merasa tidak enak ketika Donoghue menembak dan membunuh Sir Carter tadi malam? Aku ingin membebaskan kalian semua, tapi aku tidak bisa melakukannya. Ada terlalu banyak pengawal kerajaan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku, aku hanya bisa mencoba menebus kesalahanku sekarang. Saya menemukan jalan keluar dan membawa Anda terlebih dahulu untuk menghindari diperhatikan." Florian tampak serius, dia terdengar tulus. "Anda." Bibir Debra terbuka sedikit, dia masih ragu. "Apa kau benar-benar berpikir begitu?" Gedebuk. Tiba-tiba, Florian berlutut di tanah. Air mata mengalir di pipinya saat dia menyalahkan dirinya sendiri dengan rasa bersalah. "Nona Debra, Daryl paling mempercayai Anda. Saya hanya bisa memberitahu Anda hal-hal ini, dan Anda adalah orang pertama yang saya selamatkan. Jika kamu tidak percaya padaku, maka bunuh aku." Florian menawarkan pedangnya kepada Debra. Debra tidak menerimanya, matanya yang indah menatap Florian dengan curiga. Siapa yang akan percaya bahwa seorang pria, yang telah melakukan perbuatan jahat, tiba-tiba bertobat? "Nona Debra, Anda bisa melihat keluar. Saya telah menyingkirkan semua penjaga." Florian berkata dengan tulus sambil menunjuk keluar. "Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu akan menemukan Daryl secepat mungkin setelah kamu keluar dari sini. Saya akan membantu Anda berdua dari dalam saat kita bekerja sama untuk melepaskan semua orang dari alam semesta dunia." Bab 1724. Debra sedikit tergerak oleh pengakuan Florian. Dia berpikir bahwa Florian mungkin benar-benar bertobat karena dia berbicara dengan begitu sungguh-sungguh. Lagi pula, dia benar ada banyak penjaga di luar. "Apakah kamu benar-benar membiarkanku pergi?" Debra bertanya dengan heran. Florian mengangguk buru-buru, kemudian, dia tersenyum pahit. "Apakah kamu masih tidak mau percaya padaku? Anda sekarang berada di tangan saya. Jika saya berkomplot melawan Anda, mengapa saya membuang begitu banyak waktu untuk berbicara dengan Anda?"
Selanjutnya, Florian melirik meja perjamuan di sebelahnya. Aku tahu kamu belum makan atau tidur nyenyak beberapa hari ini. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan makanan ini khusus untuk Anda. Dan ini bukan anggur, saya membuat minuman dengan revival pill. Setelah meminumnya, Anda dapat memulihkan kekuatan Anda dengan cepat untuk pergi dan mencari Daryl sesegera mungkin. Nona Debra, apakah Anda percaya atau tidak, saya telah memberitahu Anda apa yang saya bisa. Jika Anda lebih suka bertindak tanpa saya, maka saya akan membiarkan Anda melakukannya. Florian segera melangkah keluar, dia menghilang dari garis pandang Debra dalam sekejap mata. Debra adalah satu-satunya yang tersisa di aula unit pengawasan. Apakah dia benar-benar membiarkan saya pergi? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Debra mengerutkan kening ke arah di mana Florian lepas landas. Dia ragu-ragu untuk beberapa waktu. Tiba-tiba, Debra berjalan ke meja dan mengambil segelas anggur. Dia membungkuk dan mengendusnya. Florian benar, itu bukan anggur. Cairan dalam gelas anggur berbau seperti aroma pil obat. Aromanya cukup unik, itu adalah pil kebangkitan, memang. Namun, Debra tidak tahu bahwa sepasang mata mengawasinya dengan penuh semangat di sudut gelap di luar aula. Itu Florian. Ya, Florian hanya melakukan akting. Sejak Debra dan yang lainnya ditangkap, Florian terus memikirkan wanita-wanita cantik itu. Ada terlalu banyak orang di penjara, dan sulit baginya untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan ketika Ambrose sering memeriksa mereka. Ambrose sedang pergi untuk menjalankan beberapa tugas, jadi Florian tahu bahwa itu adalah kesempatan emasnya. Florian paling terobsesi dengan Debra, jadi dia membawanya keluar. Debra mahir dalam semua jenis alat musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Florian tahu bahwa jika dia memaksakan dirinya pada Debra, dia pasti akan berjuang mati-matian. Dia akan mengambil risiko masalah jika seseorang tahu apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, Debra dan yang lainnya adalah pelanggar berat yang dimasukkan ke penjara oleh Lord Kenny. Karena itu, Florian sengaja melakukan tindakan untuk menipu Debra. Dia ingin mendapatkan kepercayaannya. Memang, ada pil epot pemula dalam anggur, tetapi dia juga memasukkan bubuk fuzi ke dalam anggur. Tidak peduli kekuatan seorang wanita, dia akan menjadi pusing setelah dia mengambil fuzi powder. Dia tertawa. Sepertinya aku tidak menangis dengan sia-sia. Florian sangat senang ketika dia melihat Debra akhirnya mengambil gelas anggur di aula. Selama Debra meminumnya, dia akan menjadi milik Florian malam itu. Di aula, Debra memegang gelas anggur, tetapi dia tidak segera meminum cairan itu. Dia berdiri di sana dengan ragu-ragu. Haruskah aku meminumnya? Akankah Florian berbohong padaku? Setelah beberapa menit, pria itu belum kembali. Debra menurunkan kewaspadaannya dan membawa gelas anggur ke bibirnya. Meneguk. Detik berikutnya, Debra memberi judul pada lehernya dan meminum cairan itu. Begitu dia meminumnya, di sana dia mendengar ledakan tawa dari luar. Kemudian, Florian masuk dengan ekspresi bangga dan mesum di wajahnya. Master Sekte Artemis yang bermartabat, wanita terkenal dan berbakat dari Timur Besar, apakah begitu mudah untuk menipunya? 1725. Anda. Wajah cantik Debra tiba-tiba berubah. Tanpa sadar, dia mencoba mengumpulkan energi internalnya, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Tubuhnya lemah, jadi dia duduk di kursi. Debra tahu bahwa dia belum pulih sedikit pun setelah dia meminum segelas cairan itu. Bukan hanya itu, dia juga mulai merasa pusing. Kamu Beatrice Start yang tak tahu malu. Debra menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia malu dan marah, dia berteriak pada Florian. Debraku yang cantik, tidak ada yang namanya penipuan. Biarkan saya memberitahu Anda, hal yang baru saja Anda minum mengandung cairan fuzi powder di dalamnya. Tidak peduli seberapa sopan dan pantas seorang wanita, dia akan terangsang setelah meminumnya. Florian berkata dengan puas saat dia berjalan ke aula perlahan. Apa? Bubuk kabur. Debra kaget mendengarnya. Dia memelototi Florian. Pria yang begitu hina. Apakah kamu tidak takut karma? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Debra sangat menyesal ketika dia mengatakan itu.
Semua orang tahu bahwa Florian telah menodai adik iparnya dan menjebak Daryl untuk itu di kota Donghai. Florian adalah binatang, bagaimana mungkin dia bisa bertobat? Mengapa dia menurunkan kewaspadaannya? Florian berjalan menuju Debra dan duduk di sampingnya. Aku akan mengambil karma apapun hanya untuk menghabiskan malam bersamamu, Debraku yang cantik. Florian berkata dengan seringai lebar sambil mengulurkan tangan untuk menangkap pergelangan tangan Debra. Debra menghindari usahanya. Wajahnya yang halus penuh dengan perlawanan dan sikap dingin. Nya. Titik akupunturnya telah disegel, dan dia telah meminum cairan dengan bubuk fusi. Dia mencoba menghindarinya, tetapi dia semakin lemah. Cek, cek, cek. Sangat seksi. Ekspresi marah di wajahmu benar-benar memikat. Aku akan menjemputmu malam ini. Teguran Debra tidak menghentikan Florian. Sebaliknya, itu memicu minatnya. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya lagi. Florian jauh lebih cepat saat itu, Debra gagal menghindari cengkeraman erat di pergelangan tangannya. Pria itu mendekatinya dan mengendus tubuhnya. Aroma itu memabukkannya. Baumu sangat harum. Nya. Nya. Debra marah. Dia menegur Florian saat dia berjuang. Biarkan aku pergi. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Bagaimana dia bisa membebaskan diri? Hai. Florian menjadi lebih bersemangat saat dia menatap Debra sambil tersenyum. Berteriaklah sekeras yang kamu mau. Saya telah menghapus semua penjaga dari seluruh unit pengawasan. Hanya ada kami berdua di sini. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu bahkan jika tenggorokanmu sakit karena semua teriakan itu. Florian menggenggam lengan Debra di satu tangan dan siap merobek pakaiannya dengan tangan lainnya. Debra sangat malu dan marah, dan pada saat yang sama, dia benar-benar putus asa. Apakah ini kehendak Tuhan? Jika Florian menyentuhku, bagaimana aku akan menghadapi Daryl di masa depan? Aku harus mati saja. Berdebar. Florian hendak merobek gaun Debra menjadi berkeping-keping ketika seseorang menendang pintu hingga terbuka, suaranya keras. F***. Florian sangat marah, dia mengutuk karena seseorang telah mengganggu rencananya. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat, dia hampir terkena serangan jantung. Dia menarik napas tajam dari udara dingin dan menelan kata-kata yang ingin dia katakan. Itu adalah istrinya, Yumi. Florian terkenal takut pada istrinya. Dia masih tidak bisa mengubah fakta itu bahkan ketika dia sudah menjadi pejabat kelas 1 di benua dunia baru. Engah. Yumi terlihat sangat marah saat melihat rona merah di wajah Debra. Wanita itu duduk di kursi, dan matanya tampak kusam, dia jelas dibius. Florian sadar kembali. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Istri, mengapa kamu?" Tamparan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yumi bergegas ke arah Florian dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dia mengarahkan jari ke hidungnya dan mengutuk. Bab 1726. Florian, dasar brengsek. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda memiliki tugas resmi hari ini dan Anda tidak akan pulang malam ini. Apakah ini yang disebut tugas resmi Anda? Bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? B***. Apakah kamu bahkan merasa menyesal telah melakukan ini padaku? Gedebuk. Florian panik saat bisa merasakan kemarahan istrinya yang membara. Dia buru-buru berlutut di tanah dan menamparkan dirinya sendiri berulang kali. Istriku tersayang, aku salah. Aku lebih buruk dari binatang. Saya terobsesi dengan seks. Maafkan saya. Maafkan saya. Dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Sebenarnya, aku tidak melakukan apapun padanya. Aku baru saja menginterogasinya. Dia belum menanggalkan pakaiannya atau menyentuh Debra, dia pasti bisa berbohong melalui itu. Apakah kamu mengatakan kamu menginterogasinya? Yumi tertawa, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Lalu bagaimana dengan makanan dan anggurnya? Anda telah membiusnya, bukan? Yumi mengenal suaminya dengan baik. Dia sangat bernafsu, dan dia bisa tahu bahwa dia berbohong sekilas. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Florian merasa malu, tapi tetap saja, dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Dia tidak memberi saya informasi apapun, jadi saya memutuskan untuk menggunakan obat itu padanya sehingga dia akan memberi tahu saya keberadaan Daryl.
Anggur itu untuk membuatnya mabuk dan juga agar dia lengah. Baik, jangan beri aku banyak alasan. Yumi memelototi Florian dan berkata dengan tidak sabar, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Karena Florian gagal mendapatkan keinginannya dengan Debra, Yumi terlalu malas untuk mempedulikannya. Yumi berbalik dan pergi ke halaman di luar. Fiuh. Florian menghela napas lega. Dia pergi dengan Yumi dengan cepat dan kemudian dengan hati-hati berkata, sayangku, ada apa? Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Yumi memelototinya dan bertanya, kemarin, Donogue datang dan mengucapkan selamat kepada Yang Mulia atas upacara penobatannya, kan? Kemudian, Anda membawanya ke penjara. Dan Anda tidak hanya melihatnya membunuh Sir Carter dengan mata kepala sendiri, tetapi Anda juga membantunya menyebarkan berita untuk memancing Daryl keluar dari persembunyiannya. Yumi memasang wajah datar saat mengatakan itu, tapi dia sangat malu dan marah. 10 tahun yang lalu, Yumi bertemu dengan Donogue, yang telah menjelajahi lautan di kota Donghai. Beberapa saat setelah itu, pria itu menodai Yumi, dia tersiksa dan terhina. Insiden-insiden itu telah terukir di benak Yumi selamanya, dia tidak akan pernah melupakan mereka. Yumi langsung pergi ke unit pengawasan setelah dia mengetahui bahwa Donogue berada di benua dunia baru dan suaminya telah berteman dengannya. Dia bahkan tidak ragu tentang itu. Donogue adalah musuh Yumi, dan dia tidak sabar untuk memotongnya menjadi ribuan keping. Bagaimana dia bisa membiarkan suaminya berteman dengan Donogue? Ya. Florian tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, ada apa? Apa yang sudah terjadi? Istrinya tidak pernah menanyakan tugas resminya. Wanita menghargai kebajikan feminin mereka lebih dari hidup mereka, dan itu sama untuk Yumi. Dia telah dinodai oleh Donogue 10 tahun yang lalu, tetapi dia tidak memberi tahu siapapun, bahkan Florian. Apa yang sedang terjadi? Yumi menghentakkan kakinya dengan marah. Florian, tahukah kamu bahwa meskipun Donogue juga berasal dari benua dunia semesta, dia adalah iblis yang kejam. Beberapa tahun yang lalu, dia membawa beberapa orang kembali ke benua alam semesta dunia dan membuat keributan besar di rumah Carter dan melukai banyak pembudidaya. Anda seharusnya tidak berteman dengan orang seperti ini. Meskipun Anda telah menjadi pejabat tinggi di sini dan kami tidak perlu kembali ke benua dunia semesta, kami berasal dari sana. Kita harus memperhatikan reputasi kita. Anda berteman dengan Donogue dan membantunya menyiksa orang-orang dari rumah kami. Apakah Anda ingin nama Anda bau selama ribuan tahun yang akan datang? Yumi tegas dan tegas. Dia tidak akan membiarkan Florian membantahnya. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Florian, jadi dia hanya bisa membuat beberapa alasan. Namun, Florian bingung. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan istriku? Dia selalu acuh tak acuh terhadap orang-orang dari benua dunia semesta. Mengapa dia bertindak benar hari ini? Apa kau mendengarku? Yumi bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat wajah bingung Florian. Jauhi Donogue. Anda harus menyingkirkannya ketika Anda memiliki kesempatan. Akan sangat merepotkan untuk memiliki dia di sekitar. Baiklah, apapun yang kamu katakan, sayangku. Florian memaksakan senyum dan dengan cepat menghibur Yumi. Apapun alasannya, dia akan melakukan apa yang diinginkan istrinya. Kemudian, Florian memiringkan kepalanya dan melirik Debra yang masih pusing. Dia bertanya pada Yumi dengan hati-hati, lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap wanita ini? Mengapa? Apa kau masih memikirkannya? Mata Yumi melebar, dan dia menjawab dengan masam, serahkan dia padaku. Bab 1727. Apa? Florian panik, dia berkata buru-buru, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Dia adalah penjahat yang dipenjara oleh Yang Mulia. Yumi menyela Florian dengan dingin sebelum dia selesai berbicara. Berhentilah mencoba menipuku. Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda membawa wanita ini keluar dari penjara secara diam-diam. Jika Anda bisa tidak mematuhi perintah kekaisaran dan membawanya keluar dari penjara, mengapa Anda tidak bisa menyerahkannya kepada saya? Florian merasa malu karena istrinya telah melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu untuk berurusan dengannya.
Florian memiliki senyum di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Namun, dia merasa tertekan yang tak terkatakan. Sial, dia hampir berhasil dengan Debra. Yumi memerintahkan pengawal kerajaan untuk membawa Debra keluar dari unit pengawasan tanpa ragu-ragu. Kekuatan obat-obat telah sepenuhnya memabukkan wanita itu, dia benar-benar tersingkir. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah Yumi. Dia telah mengatur agar Debra dilempar ke ruangan gelap. Setelah beberapa waktu, obat dalam tubuh Debra menghilang secara bertahap, dan dia bangun dengan linglung dan sakit kepala yang membelah. Memem, apakah dia melakukan sesuatu padaku? Debra duduk, dia bingung ketika dia menyadari bahwa pakaiannya masih rapi dan utuh. Debra melihat sekelilingnya saat dia memikirkan apa yang bisa terjadi. Tiba-tiba, dia gemetar. Dia menyadari bahwa dia terkunci di ruangan yang gelap, lembab, dan berjamur. Di mana tempat ini? Debra mengerutkan kening, dia bingung. Ketika Yumi masuk ke unit pengawasan, Debra sangat pusing sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Mencicit. Saat Debra merenungkan itu, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Kemudian, Yumi perlahan masuk ke ruangan dengan beberapa pelayan di belakangnya. Anda. Debra mengerutkan alisnya saat matanya tertuju pada Yumi. Siapa kamu? Kenapa saya tidak di unit pengawasan? Bagaimana saya bisa berakhir di sini? Siapa saya? Jalang. Kamu masih punya pipi untuk menanyakan itu padaku. Kemudian, Yumi berjalan ke arah Debra dengan wajah marah dan menamparnya dengan keras. Tamparan. Ada sidik jari merah cerah di wajah halus Debra. Selanjutnya, Yumi memarahinya dengan kejam. Pelacur, Anda seorang penjahat yang ditangkap oleh Yang Mulia, dan Anda akan mati, namun Anda masih memiliki pipi untuk merayu laki-laki saya. Apa yang harus kamu katakan ketika aku menangkapmu basah? Apa? Apakah dia bilang aku merayu suaminya? Debra sangat malu dan marah mendengar tuduhan itu. Dia memelototi Yumi dan berkata, omong kosong apa ini? Anda istri Florian, kan? Jangan arahkan jarimu padaku. Dia adalah orang yang menggunakan cara tercela dan tak tahu malu. Apakah aku menuduhmu membabi buta? Yumi mencibir, beraninya kau membalasku, jalang. Seberapa tebal kulitmu? Yumi terdengar dingin saat dia melambaikan tangannya dan berkata, ajari pelacur tak tahu malu ini pelajaran. Donogoe telah mempermalukannya dan memaksanya meninggalkan benua dunia semesta karena Daryl, dan Debra adalah wanita Daryl. Bagaimana bisa Yumi memaafkan Debra begitu mudah ketika wanita itu ada di tangannya? Lebih penting lagi, Debra secantik Dewi, dan bahkan suaminya terpesona padanya. Bagaimana Yumi bisa menerimanya? Ya Bu. Seorang pelayan keluar dari belakang Yumi, dia adalah pelayan Yumi yang paling terpercaya, Estella. Estella memegang cambuk kulit di tangannya, dia tersenyum jahat saat dia langsung menuju Debra. Apa yang sedang kamu lakukan? Debra sangat marah ketika dia melihat Estella mendekatinya dengan cambuk kulit.